Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali kita meneruskan tentang orang-orang yang menjadi penghalang bagi yang lain dan orang-orang yang mereka halangi. Sebelumnya kita bicarakan pertama ayah ini menghalangi yang lebih tinggi dan nenek pihak ayah dan semua hawasi. Menghalangi yang lebih tinggi kakek, datuk, nenek pihak ayah dan semua hawasi. Di sini hawasi orang-orang yang mendapat hak mewaris karena hubungan persaudaraan, baik dari saudara mayit langsung atau dari saudara ayah mayit atau bahkan dari saudara kakeknya mayit. Ini di sini ada panahnya, termasuk saudara saudari dari pihak seibu. Ibu menghalangi nenek pihak ayah dan nenek pihak ibu. Untuk ibu menghalangi nenek pihak ayah, nenek pihak ibu. Puru laki-laki menghalangi yang lebih rendah dan semua hawasi. Puru laki-laki ini anak, cucu, yuk terus ke bawah. Ini menghalangi yang lebih rendah dan semua hawasi. Karena itu kalau kita membagi warisan yang perlu diperhatikan, pertama apakah abah ada. Bila abah yang di atas dan semua hawasi sudah selesai. Kedua, adakah puru laki-laki, anak atau cucu laki-laki atau buyut laki-laki. Bila ada yang di bawah dan semua hawasi juga berai. Keempat, puru perempuan menghalangi saudara-saudari seibu, anak perempuan mayit, atau cucu perempuan dari anak laki-laki mayit akan menghalangi saudara-saudari seibu. Kalau puru laki-lakinya itu jelas menghalangi yang lebih rendah dan semua hawasi. Kalau puru perempuannya baik yang langsung dari mayit ataupun yang dari anak laki-laki mayit, kadang-kadang ini disebut juga puru perempuan ini menghalangi saudara-saudari seibu. Selanjutnya yang kelima, dua atau lebih anak perempuan menghalangi cucu perempuan dari anak laki-laki. Dua anak perempuan, ini anak mayit. Kalau ini anak laki-laki, ini anak perempuan. Apabila dua, ia menghalangi cucu perempuan dari anak laki-laki, ia menghalangi ini. Makanya semalam diantara syarat cucu perempuan mendapat setengah apabila sendirian, 2/3 apabila lebih dari seorang, dengan syarat tidak bersama saudara laki-lakinya yang semartabat. Kalau inya bersama saudara laki-lakinya yang semartabat, inya taumpat menjadi asabah bil gair dengan orang ini. Karena ini mengasabahkannya, maka dia akan mendapat seperti setengah bagian laki-lakinya. Tidak ada puru laki-laki yang lebih tinggi. Cucu perempuan dapat setengah apabila sendiri, 2/3 apabila lebih dari seorang, dengan syarat puru laki-laki yang lebih tinggi tidak ada ayahnya atau anak mayit langsung. Kalau misalnya bapaknya di bedang sanak juga. Karena bilanya ada anak mayit, baik abahnya langsung atau marinanya misalnya ada di lain, yang sanak bapaknya ini anak mayit juga lagian, itu anak yang menerima kadamu cucu.
dan tidak ada dua puru perempuan yang lebih tinggi semalam. Kalau ada dua puru perempuan yang lebih tinggi, cucu perempuan ini terhalangi baik dia sendirian ataupun lebih dari seorang. Tapi kalau inya kada bersama saudara laki-lakinya, kemudian kada bersama puru laki-laki yang lebih tinggi, semalam ada satu puru perempuan yang lebih tinggi, ianya dapat 1/6. Cucu perempuan ini terhalang oleh dua puru perempuan yang lebih tinggi selama cucu perempuan dari anak laki-laki itu tidak bersama saudara laki-lakinya yang semartabat. Sepanjang kehadiran dua puru perempuan yang lebih tinggi ini bersama cucu perempuan ini, cucu perempuan ini tidak bersama cucu laki-laki, baik saudaranya langsung dari ayahnya ini, atau cucu perempuan dari anak laki-laki dari anak mayit yang lain dari ayahnya. Di sini kan kita mengambil contoh ringkas cuma satu putra, periannya 2 putra mayit nih, dari putra nang satunya tuh ada cucu laki-laki, ini kan semartabat, jadinya seolah-olah sama lawan ini. Bilanya kayak itu, ini kada terhalangi, tapi dia tidak menerima bagian fardu lagi, namun dia menjadi ikut asabah bil gair dengan cucu laki-laki yang semartabat dengan ninya ini, maka dia akan mendapat seperti setengah bagian cucu laki-laki atau seperti separuh bagian saudara laki-lakinya nang semartabat. 6. Dua atau lebih saudari perempuan kandung menghalangi saudari perempuan seayah. Ini mayit, ini saudari perempuan kandung. Apabila ini 2 orang, saudari perempuan mayit sekandung nih berdua atau lebih, ia akan menghalangi saudari perempuan seayah, maka saudari perempuan seayah ini akan terhalangi selama saudari perempuan seayah itu tidak bersama saudara laki-lakinya yang semartabat, kecuali saudari perempuan seayah ini juga kehadirannya bersama saudara laki-lakinya seayah. Karena di saat bersama saudara laki-lakinya seayah, dia sudah tidak asabul furud lagi, tapi asabah bil gair dengan saudara laki-lakinya, dan dia akan mendapatkan seperti setengah bagian saudara laki-lakinya. Makanya semalam syarat saudari perempuan seayah ini menjadi asabul furud, menerima setengah apabila sendiri, 2/3 apabila lebih dari seorang, dengan syarat pertama semalam jangan lawan saudara laki-lakinya nang semartabat. Bila lawan gini inya jadi asabah bil gair. Jangan ada saudara kandung mayit nang laki-laki, bila lawan ini mereka berdua ini terhalangi. Jangan inya asabul furud nang asabahnya saudara laki-lakinya gini terhalangi, karena mereka ini cuma seayah sedangkan orang ini sekandung. Jangan semalam syaratnya juga 2 orang atau lebih saudari perempuan sekandung mayit. Kemudian semalam jangan ada abah, jangan ada puru laki-laki. Bila ada abahnya terhalangi, bila ada puru laki-lakinya terhalangi. Tapi kalau semalam saudari perempuan seayah tidak bersama saudara laki-lakinya nang semartabat, tidak bersama saudara laki-laki kandung mayit, tidak ada kehadiran ayah, tidak ada puru perempuan, tidak ada puru laki-laki, tidak ada puru perempuan, karena bila ada puru perempuan semalam ini jadi asabah mal gair kaina. Cuma ada 1 orang saudari perempuan kandung, maka dia mendapat 1/6, kan kayak itu semalam syaratnya. Jadi nang dimaksud
Dua atau lebih saudari perempuan kandung menghalangi saudari perempuan seayah selama saudari perempuan seayah itu tidak bersama saudara laki-lakinya yang semartabat. 7. Saudari perempuan kandung apabila bersama puruk perempuan. Saudari perempuan kandung apabila bersama puruk perempuan menghalangi saudari perempuan seayah, bahkan juga menghalangi saudara laki-laki seayah. Semalam di antara syaratnya juga, di antara syaratnya saudari perempuan seayah dapat warisan, jangan ada saudari kandung nang bersama puruk perempuan. Karena itulah di sini disebutkan saudari kandung, saudari perempuan kandung apabila bersama puruk perempuan. Ini orang ini saudari perempuan kandung mayit bisa bersama putrinya mayit, bisa bersama cucu perempuan dari anak laki-laki si mayit. Kan ini semalam bilainya bersama orang-orang ini jadi asabah mahal gair. Maka dia akan menghalangi saudari perempuan seayah ini akan terhalangi. Bahkan saudara laki-laki seayah juga terhalangi. Karena nantinya asabah saling menghalangi yang lebih jauh. Itu ada taliknya nomor 42. Apabila saudari perempuan kandung bersama puruk perempuan, maka menjadi asabah ma'al ghair. Asabah itu kan penerima sisa, berarti harta akan ada bersisa lagi, tamandak di sini. Kalau saudari perempuan kandung bersama puruk perempuan, baik anak langsung atau cucu langsung, berarti sisa habis tamandak di sini. Ada lagi jatahan ini. Bahkan saudara laki-lakinya pun juga ikut terhalang. 8. Para kakek saling menghalangi yang lebih tinggi dan semua hawasi. Para kakek yang dimaksud di atas pada ayah. Bertahan orang Arab nyebut kai bertahan. Kakek datu. Nang paling parak menghalangi nang paling jauh. Siapa nang paling parak? Ya tuh. Kalau ada abah beriannya, ada kai, ada datu nang parai. Terus ke atas, makanya panahnya ini terus bersambung. Dan semua hawasi. Nah, kalaunya ada para kakek, siapakah? Ini menghalangi yang lebih di atas dan menghalangi semua hawasi juga. Orang-orang nang bergaris di sini, orang-orang nang mendapat warisan lewat hubungan persaudaraan. Kecuali saudara laki-laki, itu ada nomor 43 taliknya. Para asabah keturunannya ikut terhalangi oleh para kakek. Ini kan saudara laki-laki kandung nih, anak laki-lakinya asabah binafsi, anak perempuannya memang habang zawul arham. Saudara laki-laki seayah nih anak laki-lakinya asabah binafsi, sementara anak perempuannya habang zawul arham. Ini kan bersambung terus nih, ada panahnya. Para kakek ini menghalangi yang lebih tinggi dan semua hawasi kecuali saudara laki-laki ini saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah nang kada terhalangi kalau keturunan-keturunannya terhalangi oleh para kakek, atau saudari perempuan sekandung atau seayah, atau saudari perempuan sekandungnya, saudari perempuan seayahnya, ini kada terhalangi, nang lain terhalangi oleh para kakek. Itu ada ta'liq nomor 44. Pada masalah ini para ulama menetapkan cara pembagian tertentu. Lihat keterangan halaman 32, itu belum sampai lagi kita. Ya kayaknya para kakek ini kan mirip benar bagian nyalon abah. Cuma bedanya kalau abah ini menghalangi sepenuhnya nang di atas, menghalangi sepenuhnya hawasi tanpa pilih-pilih. Kalau kakek ini menghalangi sepenuhnya nang lebih tinggi, menghalangi semua hawasi kecuali saudara kandung langsung,
baik laki-laki saudaranya, saudari perempuan kandung, perempuan, saudara laki-laki seayah, saudari perempuan seayah nang langsung sedang sanak mayit. Itu perbedaannya, karena ada cara membaginya tersendiri. 9. Semua para waris selain suami atau istri menghalangi zaul arham. Bertahan waris nang di sini nih, baik nang hijau, ini, atau nang kuning. Bertahan nang kuning, menghalangi semua nang habang. Oh ya maaf, salah tunjuk ya. Semua para waris menghalangi zaul arham, semua nang ada nih, baik nang hijau atau nang kuning, kecuali suami atau istri. Nang berdua nih kada menghalangi ke zaul arham. Nang lain, nang kuning ataupun nang hijau, bila ada satu orang gitu, selesai sudah. Nang habang-habang nih parai. Nang habang-habang ini parai. Ini jalur kolom habang ini parai bertahan, kecuali suami atau istri. 10. Asabah yang lebih hampir ialah yang diutamakan. Ada taklik nomor 45, maksud kami, apabila saudari perempuan kandung bersama puru perempuan dan juga bersama saudara laki-laki kandung, maka yang diutamakan asabah bil gair daripada asabah ma'al gair. Demikian pula pada saudari perempuan seayah. Maksud asabah yang lebih hampir ialah yang diutamakan. Misalnya, ada saudari perempuan kandung bersama puruk perempuan. Dan sanak mayit sakandung ibinian tabarungan juga dengan kehadiran putri mayit atau cucu perempuan mayit dari anak laki-laki. Berarti kan, tapi ada juga saudara laki-laki kandungnya. Berarti kan kalau dipandang saudari perempuan kandung nih, kalau kita pandang ke sini posisinya asabah ma'al gair. Tapi kalau kita pandang antara saudari perempuan kandung dan saudara laki-laki kandung, posisinya asabah bil gair. Kasini asabah ma'al gair, kasini asabah ma'al bil gair. Tapi paparakan nang kedua nih, parak nang mana? Kalau kita pandang antara saudari kandung lawan kamanakan, tak jauh. Karena ini posisinya di bawah daripada dia. Yang sejajar dengan dia siapa? Ini saudaranya. Karena mereka semartabat dengan mayit, saudara. Maka yang dipakai adalah yang lebih hampir, itu maksudnya. Maka yang diutamakan asabah bil gair daripada asabah ma'al gair, dan demikian pula pada saudari perempuan seayah. Sama juga. Andai kata saudari perempuan seayah nih, dengan kehadiran puru perempuan mayit, cucu perempuan dari anak laki-laki mayit, tapi ada juga dang sanaknya, saudara laki-laki seayah juga, sedangkan inya saudari perempuan seayah. Yang dipakai adalah asabahnya ke sini, asabah bil gair, bukan yang dipakai asabah ma'al gair. Kalau yang dipakai ke sini berarti dia kada berfungsi jadinya. Asabah yang lebih hampir ialah yang diutamakan sekaligus menghalangi yang lebih jauh menurut tertibnya. Itu ada ta'lik nomor 46, kita tinggal dulu karena panjang pandirnya di bawah. Asabah tuh bila inya
tak kumpul nang parak lawan nang jauh, nang taparak nang diasi. Bahkan asabah menghalangi tertib asabah nang lebih jauh. Kayak abah kayak datuk kan, kayak anak laki-laki, cucu laki-laki, buyut laki-laki nya menghalangi nang terjauh, nang taparak nama ambil. Kayaknya ada tertibnya. Talik nomor 46 kita teruskan dulu. Bahkan asabah dari saudara-saudari sekandung juga menghalangi ashabul furud dari saudari seayah. Bahkan andai kata dari saudari sekandung kemudian dia menetapi hak asabah, maka dia menghalangi ashabul furud dari saudari seayah. Misal orang ini saudari perempuan kandung mayit, kebetulan dia bersama guru perempuan, baik putri mayit ataupun cucu mayit ataupun kedua-duanya, maka orang ini menerima hak asabah ma'al gair, maka orang ini terhalangi yaitu ashabul furud, bahkan ini asabah binafsi ikut terhalangi. Makanya ini marahi keduanya. Bila ada saudari perempuan kandung mayit nang bersama guru perempuan, dan asabah pada jalur puru juga menghalangi ashabul furud yang lebih rendah. Sama di sini. Mayit, ternyata mayit ada berisi anak laki-laki. Ini asabah binafsi. Ada cucu perempuan ya ashabul furud, ini ikut terhalangi juga. Kamu nasabah nang di sini sudah jelas terhalangi berataan. Cucu perempuan ditahalangi juga. Kemudian kita baca talik nomor 46. Asabah yang lebih hampir ialah yang diutamakan sekaligus menghalangi asabah yang lebih jauh menurut tertibnya. Tertib asabah itu siapa-siapa. Cuma ini lain lawan asabah nikah lah. Kalau kita nama ambil tertib asabah nikah kayak di sini, lalu anak kayak jadi wali nikah, salah kada sah. Ini asabah waris, lain asabah nikah. Yaitu pada jalur puru nomor 1 sini. Bila ada haja di sini, kada boleh asabah nang lain. Putra, cucu laki-laki, buyut laki-laki terus ke bawah. Nang 10 turunan kah? Bilanya ada aja kada boleh pindah ke lain. Ini nomor 1 sini. Kemudian pada jalur usul, bila kadada di sini hanya kasia. Ini taruh ke atas. Makanya ini bapanah nah. Sama nih bapanah juga. Bila ada aja di sini, kada boleh ke lain dahulu. Kemudian pada jalur saudara mayit, bila di sini kadada, harus ke sini. Kadada juga, hanya jalur saudara mayit, hanya ke sini. Jalur saudara mayit ini mencari asabahnya. Di sini ada asabah binafsi, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah. Diutamakan yang sekandung, kemudian yang seayah. Nang mana nang bedahulu ini nih? Nang sekandung dahulu. Bila kadada nang sekandung, hanyar nang seayah. Bila kadada juga, saudara sekandung kadada, saudara seayah kadada. Kemudian putra saudara mayit sekandung, hanyar turun ke anaknya. Kemanakan mayit datang di dangsanak laki-laki nang sekandung. Kemudian putra saudara mayit seayah, bila kadada nini hanya ke sini boleh. Demikianlah tertib seterusnya. Di sini berhubung papan tulis kita ada muat ke sini nah contohnya. Ini variannya mayit. Cari asabah pertama sini. Puru. Ini kan puru perempuan. Oh maaf ya, kemahiran nulis Arab nih, bahasa. Misalnya di sini putra, di
Sini putri. Cari di sini dulu. Cucu. Cari lagi. Buyut. Bila kadada hanyar jalur abah. Ayah. Terus kaki terus ke atas. Bila kadada hanyar saudara. Nah, ini saudara kandung. Ini diutamakan daripada saudara saya. Bila kadada hanyar turunannya. Bila kadada di sini hanyar ke sini. Terus saja dengan cara seperti ini misalnya. Ini nyaman kodenya. Itu. Selama jalur-jalur ini masih ada, kada boleh dipindah asabah itu. Nomor 1 jalur puru. Nomor 2 jalur usul. Nomor 3 jalur saudara. Cara tertibnya sekandung, seayah, turunannya sekandung, seayah, turunannya sekandung, seayah, turunannya sekandung, seayah. Kemudian pada jalur saudara ayah mayit atau paman mayit. Kosong juga. Cari sini dada. Cari ke atas dada. Cari dang sanak sekandung laki-laki dada. Dang sanak laki-laki seayah dada. Turunannya dada juga. Turunannya dada juga. Naik. Jalur saudara ayah mayit atau paman mayit ke sini. Dengan tertib seperti pada jalur saudara mayit tersebut. Sama juga. Ini kan bedanya jalur paman ini hanya dia tidak mengasabahkan saudari perempuan. Karena kayak saudara asli. Nah ini tahun 4. Ini tahun 4. Sama juga. Nang sekandung diutamakan. Kemudian nang seayah. Kayak ini. Ini saudara ayah juga. Ini saudara ayah. Yang seayah, turunannya juga. Sama. Kayak itu juga. Bila ada aja nang sekandung, kada boleh nang seayah. Bila ada aja nang tertinggi, kada boleh turunannya nang di bawah. Kemudian pada jalur saudara kaki atau paman ayah mayit dengan tertib itu pula. Cari di sini kada ada juga. Naik ke sini. Nah, makanya di sini ada panah. Kayak apa juga tertibnya? Sama. Yang sekandung, kemudian yang seayah, kemudian turunan yang sekandung, kemudian turunan yang seayah, terus. Makanya di sini ada panah ke sini menunjukkan susunan asabah itu tetap berlaku. Di sini ada panah 7 ke atas menunjukkan bahwa hak mewaris ini terus bersambung. Cuma kita ambil sampai di sini aja. Karena jarang ada situ menakun marinci ya, ibakai terus. Kemudian pada jalur saudara kaki atau paman ayah mayit dengan tertib itu pula. Kemudian seterusnya ke atas masing-masing dengan tertib seperti itu pula. Kemudian apabila pada jalur keluarga mayit, keluarga memang tidak ditemukan, maka barulah pada muktik atau muktikah jikalau mayit itu mantan budak. Cari sini. Dada. Cari sini. Dada. Cari sini. Dada. Turunannya dada. Naikkan ke atas. Ke sini ke dada, sini ke dada, sini ke dada. Naikkan ke atas. Dada. 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 Dada ke atas pulang naikkan. Dada juga. Ternyata mayit itu mantan budak. Maka ke sini. Mutik atau mutika.
pada jalur mu'tik atau mu'tikah ini sesudahnya hak asabah bin nafsi berlaku sepenuhnya. Andai kata ini mati juga, tapi ada warisnya juga, maka hak asabah berlaku sepenuhnya. Kayak itu tupang juga. Jalur puruk laki-lakinya si mu'tik atau mu'tikah, kemudian jalur usulnya si mu'tik atau mu'tikah, kemudian jalur saudaranya si mu'tik atau mu'tikah, nang sekandung utama daripada nang saya, itu pulang jalur mamarinanya si mu'tik atau mu'tikah, nang sekandung diutamakan dari nang saya, terus juga sama ke atas. Itu yang dimaksud berlaku sepenuhnya. Tetapi tertentu bagi laki-laki, cuma bedanya asabah pada belakang mu'tik atau mu'tikah ini bagi asabah binafsi pada jalur puru, pada jalur saudaranya tidak akan mengasabahkan saudari perempuannya, tidak akan mengasabahkan saudari perempuannya, purunya tidak akan mengasabahkan saudari perempuannya, cucu pun demikian, karena pada jalur ini tidak ada ahli waris ashabul furud. Karena di sini pada jalur mu'tik atau mu'tikah ini kada ada ashabul furud, kada ada waris perempuan. Ini selesai tentang siapa yang menerima dengan asabah, siapa yang menerima dengan taksib, siapa yang menerima kadang dengan asabah dengan taksib, dan siapa yang menjadi penghalang dan siapa yang terhalangi. Insya Allah kita bisa memahaminya. Kemudian kita mulai memasuki belajar kayak apa caranya membagi hartanya. Bagi warisan ini memang cukup repot karena bila berubah susunan kekeluargaannya, berubah pulang susunan cara membaginya. Ini cara yang lebih mudah dulu. Tidak ada ahli waris ashabul furud dan perempuan ya, terakhir tadi tinggal kata-katanya. Belajar membaginya. Apabila waris laki-laki bersama warisah perempuan yang dia asabahkan, ada ta'liq 47, menjadi asabah bil gair yang bisa terjadi pada puru laki-laki dan saudara laki-laki yang sekandung ataupun seayah yang masing-masing bersama saudari perempuannya yang semertabat. Ini rancak kita mendengar laki-laki dua bagian perempuan. Di mana hendaknya? Ini pada masalah asabah bil gair bisa terjadi pada puru laki-laki, saudara laki-laki yang sekandung ataupun seayah yang masing-masing bersama saudari perempuannya yang semertabat. Apabila waris laki-laki bersama warisah perempuan yang dia asabahkan, maka bagian laki-laki dua bagian perempuan. Contoh, misalnya ada satu putra, ada dua putri. Dimaksud ialah bagian laki-laki seperti dua bagian perempuan. Ini kan yang kita bicarakan ini masih sekitar asabah, terlihat. Tadi pembicaraan kita kalau puru perempuan, anak perempuan mayit bersama saudara laki-lakinya yang semartabat, maka dia ikut asabah beserta orang ini dengan asabah bil gair namanya, sedangkan si putra, si anak laki-laki ini adalah asabah binafsi. Sama juga cucu perempuan di saat bersama cucu laki-laki, maka dia menjadi asabah bil gair dengan sebab kehadiran cucu laki-laki, sedangkan orang ini asabah binafsi. Sama saudari perempuan seayah saat bersama saudara laki-laki seayah, dia menjadi asabah bil gair dengan kehadiran saudara laki-lakinya seayah yang asabah binafsi ini. Di sini pun sama.
saudari perempuan saya, di saat bersama saudara laki-lakinya yang semertabat, yang saya, dia tidak lagi mengambil setengah apabila sendirian, 2/3 apabila lebih dari 1, bahkan mungkin 1/6 kadang lagi. Ia menjadi asabah bil gair dengan kehadiran asabah bin nafsi ini, dan ia akan menerima seperti setengah bagian laki-lakinya. Di sini contoh. Berarti cara baginya kadang ngalih kada. Kayak apa? Ini bibini 2, lalaki 1. Lalaki ini hitung 2 bibini, berarti anggap aja 4 orangnya. Kayak itu. Ini 2, kayak itu 4, berarti 2 seorang. Nah, jumlahnya 4. Ini 2 sama dengan 4. Ini cara baginya. Hitung per kepala. Berapa orang bibiniannya? 2. Laki-lakinya berapa? 1. Laki-laki hitung sama 2 orang. Bini-bininya 1 orang, tetap 1 orang. Berhubung jumlah orangnya bertiga, lelakiannya catat 2, biniannya 2, jumlahnya 4. Nah, kemudian berarti cara mengambil hasilnya, lelakinya dapat angka 2, bininya dapat 2. Ini sabuting seorang, ada ini 2 seorangan. Itu caranya. Laki-laki 2 bagian perempuan. Atau misalnya, itu ada lagi contoh. Dua saudara kandung misalnya. 2 saudara kandung misal. Ada muat ya. Kita contoh ke bawah aja. 2 saudara kandung misalnya. 3 saudari kandung. Ini kan nasabah. Di saat saudari perempuan kandung bersama saudara laki-laki kandungnya nang semertabat, maka dia tidak asabul furud lagi, tapi ikut asabah di sini. Namanya asabah bil gair, sementara orang ini disebut asabah bin nafsi. Ini saudara laki-lakinya nih, anggap 2 kali perempuan seikung orang tuh bagiannya. Berarti kalau berdua, ini bertiga. Kalau hitung sepintas 5 orangnya. Tapi 2 nih kan, 2 seorang ini 4. Sedangkan ini Pang, bertiga, 3 tuh Pang, 1 seorang, 3. Jumlahnya 7. Berarti kadang ngalih kada kayak nang tertulis di sini nih Pang. Urang nang berdua lelakian nih 4, 2 seorang. Nang bertiga ini 3, 1 seorang. Semadingannya tetap 7. Terus ada contoh satu lagi terakhir tuh. Ada misalnya 3 saudara saya. Ada 5 saudari saya. Ini sama juga. Di saat saudari perempuan saya bersama saudara laki-laki seayahnya yang semertabat, maka dia tidak ashabul furud lagi, melainkan dia menjadi asabah bil gair dengan si saudara laki-laki seayahnya yang semertabat ini, yang dia adalah asabah bin nafsi. Cara membaginya sama. Ini hitung 2, 3 kali 2 6. Ini 5, tetap per kepala hitung 5. 5 tambah 6, 11. Kurang bertiga nih 6, masing-masing 2 bagian. Kurang 5 nih, 1 bagian, 1 orang, tetap 5, sama dengannya 11.
Di situ ada contoh yang pertama tuh ada nomor taklik 48, 49, 50, 51. Di sini nah ada tulisan. Di sini ada tulisan halus 48. Di sini kemudian ada tulisan 49. Di sini ada 50. Di sini ada tulisannya 51. Itu ada taliknya di bawah. Coba kita lihat. 48. Catatan pada barisan ini disebut fardu dengan artian bagian, bukan dengan artian bagian tetap. Karena catatan pada barisan ini bisa tertuju pada ashabul furud dan asabah, sedangkan fardu yang diartikan bagian tetap hanya tertuju pada ashabul furud. Catatan pada barisan ini 1, 2. Ini ngarannya fardu. Artinya adalah perkiraan yang akan diambil. Bukan yang diartikan fardu seperti ashabul furud, artinya bagian tetap. Karena yang diambil tuh bukan mesti angka di sini Gena, tapi yang diambil di sini. Catatan ini bisa tertuju pada asabah ataupun ashabul furud. Kayaknya cuma bila asabah kita tulisannya A di sini. Kalau yang diartikan bagian tetap itu adalah tertuju pada ashabul furud saja. Ada 49. Jumlah ini disebut asal masalah, yaitu bilangan yang bisa mengeluarkan saham yang akan diterima oleh para waris. Ini kan 2 fardu, perkiraan yang akan diterima. Ini fardu juga. Bahkan catatan fardu ini kena ada A tulisannya. Sedangkan ya bang, ini kan jumlahnya 2, 2, 4. Ini ngarannya nih asal masalah. Asal masalah tuh kenapa? Yaitu bilangan yang bisa mengeluarkan saham yang akan diterima oleh para waris. Saham tuh iya nang pacang diambil daripada bagian harta. Ada nomor 50 di sini. Catatan pada barisan ini disebut saham, yaitu besarnya bagian harta yang diterima oleh tiap waris. Nang pacang diambil tuh nih ya, lainnya. Ini perkiraan janyer. Nih nang diambil. Berapa bagiannya? Ternyata orang nih 2. Kebetulan sama pangnya kita mau kada sama. Berapa bagiannya 2 putri ini? 2 juga pas 1. Masing-masing 1 orang dapat 1 bagian. Ini ngarannya saham. Di mana dapatnya ini? Cara mendapatkannya ialah sebesar fardu tiap waris kita ambil dari asal masalah, kita tempatkan pada tempat saham masing-masing. Caranya ambil di sini. Ini fardu yang diartikan perkiraan bagian, tulis dulu. Laki-laki 2 bagian, berarti 1 orang 2. 2 perempuan masing-masing 1 bagian, tulis 2, jumlahnya 4. Hanya tulis di sini. Ambil dari fardu ini 2 dari 4 2. 2 dari 4 2. 2 dari 4 2 ke sini. Kemudian ada nomor 51. Jumlah ini disebut majmu siham, yaitu besarnya bilangan pembagi harta. Ini bang, ini jumlah ini. 2 tambah 2, 4. Inilah jumlah pembagi harta. Kalau kita membagi harta orang, berapakah hartanya? 10 juta kah? 20 juta kah? 5 juta kah? Bila struktur masalahnya kayak ini, ada 1 putra, ada 2 putri, berarti harta itu bagi 4. Harta itu bagi 4. 2 bagian gasan anak laki-laki karena sorangan. 2 bagian gasan 2 anak perempuan dan inya bagi 2. Ini caranya. Ini yang disebut fardu dalam artian perkiraan yang akan diterima. Jumlah ini disebut asal masalah. Asal masalah inilah yang bisa mengeluarkan angka saham-saham ini yang akan diambil.
Cara mendapatkannya, sebilang perkiraan bagian ini ambil di sini, tulis ke sini. Jumlah ini disebut majmu siham dan inilah poin yang akan menjadi pembagi harta. Sama di sini juga, gitu ya. 2 laki-laki, fardu perkiraan yang akan diambil. 2 laki-laki itu 2 kali 2 4. Nya 2 seorang. 3 perempuan, satu-satu aja hitung per kepala, 3 bari 7. Ini ngarannya fardu perkiraan yang akan diambil. Ini asal masalah jumlahnya. Ambil dari fardu ini, dari perkiraan ini, dari asal masalah ini, tempat tekan di sini. Inilah saham yang akan diterima. Kemudian jumlah ini majmu siham, inilah poin angka pembagi harta. Hartanya ada masalah berapa aja jumlahnya. Ini sama. Ada 3 saudara saya, ada 5 saudari saya. 3 hitung 2 masing-masing, 6. 5 saudari perempuan, hitung 5 aja. 5 tambah 6 11. Ini fardu asal masalah. Ambil dari perkiraan yang akan diterima ini dari angka 11 dari asal masalah lahir, 6 dari 11 6, 5 dari 11 5. Inilah saham yang pasti akan diterima oleh orang-orang ini. Jumlah ini disebut majmu siham, inilah poin angka pembagi harta. Terakhir ada taklik nomor 52. Pada contoh-contoh ini para waris terdiri daripada ashabah bin nafsi dan bil gairi serta tidak ada ashabul furud. Ini belum lagi bercampur. Nang ada istri kan, nang ada suami, ada saudara, saudari seibu, ada ibu. Ini ashabah aja, ashabah bin nafsi, ashabah bil gair, ashabah bin nafsi, ashabah bil gair, ashabah bin nafsi, ashabah bil gair. Cara membaginya kayak ini, laki-laki 2 bagian, perempuan. Serta tidak ada ashabul furud. Adapun jika mereka bersama ashabul furud, maka catatan fardu ashabah ditulis A. Ini yang dimaksud semalam. Karena ada kelanjutannya di sebelah. Cara membagi pun cukup mudah. Cukup dengan menghitung laki-laki seperti 2 orang perempuan. Kadang-kadang. Bahkan akan lebih mudah lagi jika waris hanya terdiri dari ashabah bin nafsi saja. Nyaman lagi lamun kadada ashabah bil gairnya, ashabah bin nafsi aja. Maka keseluruhan diserahkan langsung. Jika ashabah bin nafsi itu sendirian, maka mengambil semuanya. Jika berbilang, maka mereka akan berbagi sama. Kalau misalnya ada orang meninggal, tinggal anak 1 laki-laki, berapa hartanya? Oh, apa julung semua Anda, orang mana lagi? Atau misalnya ada orang meninggal punya 5 saudara laki-laki, saudara laki-laki kandung, julung samuaan sudah berbagi buahnya, ada bang ngalih. Atau misalnya ada 6 saudara seayah, ada ashabah bil gairinya, julung bertahan berbagi sama, selesai. Itu untuk masalah belajar membagi dalam tahapan awal. Mungkin cukup sampai di situ dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.